Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh dan soleha kelas 4. Nih, bertemu lagi dengan Pak Riki dalam pelajaran PAI. Masih ingat materi minggu kemarin apa? Pintar. Tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam semesta dan isi-isinya. Dan yang kedua melalui Al-Quran. Nah, materi terakhir kita tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Pasti sudah tahu kan, Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik, berjumlah 99. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, mari kita membacakan Asmaul Husna bersama-sama. Akan diiringi dengan tayangan video berikut ini. Alhamdulillah, Asmaul Husna sudah kita bacakan bersama-sama. Anak-anakku, siap? Kita fokus untuk menyimak materi tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Mari kita simak bersama-sama dengan penuh kekhusyuan dan fokus. Mari kita simak. Dalam video kali ini, insya Allah kita akan belajar tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Semoga setelah kalian menonton video ini, kalian bisa memahami makna dari Asmaul Husna dan menunjukkan pengakuannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mari kita simak video pembelajarannya.
Adik-adik, untuk mengenal sesuatu seperti orang, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya, biasanya yang pertama ditanyakan adalah namanya. Betul kan? Karena melalui nama itu, kita akan mengenal sesuatu. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memiliki nama-nama yang baik atau dikenal dengan istilah Asmaul Husna. Allah mewahyukan nama-namanya itu melalui kitab suci Al-Quran. Di sana disebutkan namanya sebanyak 99 nama. Nah, untuk kali ini, kita hanya membahas 3 Asmaul Husna saja, yaitu Al-Basir, Al-Adl, dan Al-Azim. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, Al-Basir. Mari kita baca bersama-sama. Al-Basir. Al-Basir ini artinya adalah Allah yang Maha Melihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 110. Semua perbuatan baik atau buruk pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mampu melihat apa saja, sampai hal yang terkecil sekalipun seperti virus, nano, atau atom. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangannya. Walaupun kita berbisik, walau gelap gulita, Allah pasti tahu dan melihat. Maha melihat Allah tidak akan terbatas oleh apapun. Berbeda sekali dengan penglihatan manusia yang terbatas. Nah, dengan memahami Al-Basir, kita harus bisa menjaga perbuatan yang kita lakukan. Karena setiap perbuatan yang kita lakukan, meskipun tidak dilihat oleh orang lain, akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah penjelasan tentang Al-Basir. Selanjutnya yang kedua adalah Al-Adlu. Mari kita baca bersama-sama. Al-Adlu. Al-Adlu artinya adalah Allah yang Maha Adil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tammat kalimatu rabbika shidqan wa adla. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Qur'an sebagai kalimat yang benar dan adil. Quran Surat Al-An'am ayat 115. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau jabatannya, bahkan adat istiadat tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Apa itu takwa? Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, adik-adik, dengan memahami Al-Adlu, kita harus bisa menjadi orang yang bertakwa. Di antaranya adalah melaksanakan perintah untuk berbuat adil kepada sesama. Jangan sampai karena kebencian kita terhadap sesuatu hal menjadikan kita berlaku tidak adil. Nah, itulah adik-adik penjelasan tentang Al-Adlu. Selanjutnya adalah Al-Azim. Mari kita baca bersama-sama. Al-Azim. Al-Azim artinya adalah Allah yang Maha Agung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal aliyyul azim. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan dialah yang maha tinggi lagi maha agung. Quran Surat Asy-Syura ayat 4. Allah disebut Al-Azim karena hanya Allah yang maha agung dan yang memiliki seluruh alam semesta ini. Allah tidak membutuhkan pertolongan siapapun. Allah juga yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya termasuk manusia. Berbeda dengan manusia yang pasti membutuhkan orang lain, tentu saja membutuhkan pertolongan Allah juga, karena manusia tidak bisa hidup sendirian. Dengan memahami Al-Azim ini, maka seharusnya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga harus senantiasa berdoa agar Allah dapat mencukupi kebutuhan kita. Nah, anak-anak soleh, tadi itu materi tentang beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Ada 3 yang tadi kita bahas, Al-Basir, kemudian Al-Adl, dan Al-Azim. Baik, setelah ini adalah sesi yang ditunggu-tunggu anak-anak, yaitu bermain games tentang beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Nah, anak-anak soleh, selamat mengerjakan tugasnya. Jangan lupa diakhiri dengan berdoa. Baik, belajar PAI bersama Pak Riki. Saya siap menjadi anak soleh. Sampai ketemu di Jumat yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.